Halo guys, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Hansa Teknik. Channel yang akan membahas tentang water heater dan kamar mandi modern. Pada video kali ini, saya akan membagikan pengalaman, tips and trik bagaimana sih caranya mengatasi kebocoran gas LPG pada regulator. Nah, pastinya ibu dan bapak belum pernah mengalami dan semoga tidak akan pernah mengalami ya. Tapi kejadian seperti ini itu akan terjadi apabila pertama ada tikus yang menggigit selang regulator, yang kedua selang regulator sudah harus diganti alias sudah aus ya. Terus yang ketiga mungkin kena benda tajam ya ibu-ibu ya. Jadi tonton videonya sampai habis dan ibu-ibu jangan panik dulu ya. Nah, bagaimana sih caranya mengatasinya? Tonton videonya sampai habis dan like video ini jika kalian suka. Jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel kita Hansa Teknik supaya menjadi channel terbaik berbagi informasi water heater dan kamar mandi modern. Langsung saja simak videonya. Betul, makanya tadi saya anjurkan punya cadangan karet. Ya. Mati Pak, karena sudah ditutup di sana. Nah, betul. Jadi posisi begini dia tetap mengalir terus, walaupun dimatikan di kompornya. Nah sekarang ini terpasang gini, ya. Ini simulasinya Pak ya, kalau terjadi kebocoran sewaktu ibu pakai kompor, ya kompor lagi nyala, tiba-tiba selang digigit tikus ya. Tuh guys, selangnya ini adalah video ilustrasi kalau selangnya digigit tikus ya. Umurnya selang pecah retak. Nah, itu tindakan apa yang kita ambil? Maaf, Pak, sebentar. Mas, maaf. Ini untuk simulasi ya seperti ini. Jadi, apabila terjadi hal seperti ini, misalkan lagi masak tiba-tiba selang bocor kayak gini, Pak. Nah, ini tindakan apa yang kita ambil? Misalkan regulator. Nah, betul, terjadi kebocoran begini. Ya. Otomatis kan kena ada api Pak di sekeliling ini. Tindakannya apa yang kita ambil? Waduh, langsung disambar api ya. Itu hanya ilustrasi ya. Kalau saya sih secara pribadi pasti akan lari ya. Tapi cabut ini Pak, cabut Pak, cabut aja Pak regulatornya, putar, cabut, tabungnya dikeluarin. Nggak mungkin lah Pak, kita harus cabut regulator, pasti udah takut duluan. Terbakar, jauhkan dari api, tabungnya dilempar aja. Kalau ibu... Oh, jadi begitu ya caranya ya. Jadi buat teman-teman kalau ada jadi buat teman-teman kalau ada selang gas yang tersambar api, kalian harus cepat-cepat untuk membuka regulator dan menyelamatkan tabung gas. Cabut tabungnya dikeluarin. Karena di sini sudah ada api sebelumnya. Sudah ada yang terbakar, mungkin meja ya atau taplak meja atau apa terbakar, jauhkan dari api, tabungnya dilempar aja. Set, dilempar. Kalau ibu mungkin nggak kuat yang angkat. Tabungnya dikeluarkan. Tabung dikeluarkan. Hah? Iya. Tapi kadang-kadang ini ya. Betul. Kita masih bocor. Betul. Kadang-kadang ini kan sudah oglak ini. Betul. Nah, ini diganti. Nah, itu nggak boleh Pak. Ini kita sarankan tidak boleh diakali untuk tabung. Kan nggak boleh Pak, ada larangan. Tabung tidak boleh diakali pakai karet atau pakai seal tape putih. Jadi tabung gas itu sebenarnya tidak boleh diganjel sama karet atau sel tape putih. Tapi sering juga sih kita ganjel ya supaya tidak bunyi ces gitu ya. Tapi kalau aman sih menurut saya nggak masalah sih. Dia akan bocor lagi, kita nggak tahu waktu bocornya. Itu yang lebih bahaya. Atau karetnya putus. Karet gelang kan tipis Pak, bisa putus karena gesekan. Ya, karet sealnya itu yang kita itikan. Nah, itu nggak boleh juga Pak. Nah, tadi makanya saya bilang nggak boleh ada penekanan terhadap regulator waktu kita pasang seperti ini. Ini nggak boleh ditekan gini Pak. Nggak boleh, kenapa? Dikhawatirkan pentil regulator ini patah atau pentil di tabung patah.
pasti akan terjadi kebocoran yang sangat dahsyat, itu besar tuh, ya. Bunyinya kencang, gitu. Karena tekanannya nggak boleh ada penekanan, betul, tidak boleh ada penekanan terhadap regulator. Nah, di sini yang sering terjadi lagi Pak ya, yang sering terjadi apabila sudah ada kebocoran, ya ada kebocoran, api menyambar. Ya mungkin seperti tadi kita masih antisipasinya cabut karena tabung berjauhan dengan kompor. Nah, yang ya, bagaimana kalau apinya udah menyambar di regulator? Tiba-tiba kita sadarnya udah mau ke tabung. Jangan ditinggal lari, siram air, karung basah, ya. Itu antisipasinya sama, cabut regulator, tabungnya dikeluarkan ini seperti ini. Misalkan terjadi kebocoran sampai ke tabung seperti ini, jangan sampai si api itu berbalik ke titik tabung. Jadi seperti ini, sama aja. Cabut regulator, masih ada waktu. Cabut regulator. Orangnya berani banget ya. Wah, kalau aku sih nggak mau. Gila. Nggak mungkin lah Pak, kita regulator udah nyala ada apinya seperti itu, terus kita bisa nyabut regulatornya. Wah, gila itu memang. Nah itu biasanya durasinya itu memang hitungannya detik, cuman kita masih punya waktu Pak. Sebelum api itu menembus ke lampu. Jadi tindakan hanya seperti itu. Saya tekankan lagi, untuk penggunaan alat seperti ini masih manual. Jadi apabila terjadi kebocoran, tindakannya hanya satu, cabut regulator, tabung dibawa keluar. Untuk mencegah, ini posisi ke bawah nyala, posisi ke tengah mati, posisi ke atas mencabut. Cuman memang ada resiko. Resikonya biasanya kalau sering diputar-putar, ininya akan selek, itu. Ya, kita terima resikonya ya Pak ya, daripada resiko bahayanya. Gitu. Yang kedua memang kita punya faktor dua. Faktor lupa, yang kedua tadi Bapak bilang faktor malas. Berupa regulator, tapi sistemnya berbeda dengan regulator yang umum. Jadi dia dapat mencegah terjadi kebocoran. Ya, seperti ini Pak. Sekarang saya pasang regulatornya Pak ya. Pengamannya saya pasang ke tabung. Ini sudah terpasang, ya. Posisinya dia sudah on. On itu berarti nyala Pak ya. Guys, posisi on. Untuk ilustrasi regulator yang sudah ada pengamannya. Oke, kita lihat lagi ya. Saya sambung dengan selang. Ya. Ini kita berlogika Pak ya, kita pakai logika. Gasnya kan nggak ngalir tadi ya. Kalau di kompor dinyalakan, nyala nggak Pak? Nyala itu. Logikanya kan enggak Pak ya, karena gasnya nggak keluar tadi. Kita coba. Ya, kita nyalakan di kompor, dia nyala. Nah sekarang kita pakai logika lagi Pak ya. Saya hanya matikan di kompor, saya nggak matikan dari sininya. Ada nggak gas di selang ini? Menekan nggak gas di selang? Harusnya ada. Betul, logikanya ada. Sekarang saya buktikan. Saya hanya matikan di kompor. Regulator nggak saya matikan. Pengamannya nggak saya sentuh. Coba kita buka. Nah ini pembuktian Pak, bahwa api itu aman. Baik di selang, di regulator sudah tidak ada gas yang keluar. Atau yang tadi saya peragakan, lagi masak, tiba-tiba bocor. Ini kalau saya bocorin, kira-kira nyamber nggak Pak? Api di sana, ini bocor. Nah, logikanya nyamber. Saya cabut aja gini Pak ya. Lagi nyala. Nah, bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis, kesimpulannya adalah regulator yang sekarang, yang mulai tahun 2019 mungkin ke atas, itu regulatornya sudah memakai pengaman ya. Jadi untuk di video awal itu hanya regulator yang tidak ada pengamannya, alias regulator yang bertekanan besar ya. Biasanya buat mie ayam kayak gitu memang nggak ada pengamannya. Tapi untuk regulator yang sekarang dipakai di rumah tangga, atau ibu-ibu bisa cek caranya dengan menekan regulator. Caranya mengeceknya ini di sini kita tutup. Kalau seumpama bunyi seperti ini, itu artinya regulator bapak dan ibu ada pengamannya. Tapi kalau seumpama diketuk seperti ini, tidak ada bunyinya, artinya regulator bapak dan ibu tidak ada pengamannya. Jadi alangkah lebih baik gunakan regulator yang modern, yang sekarang, yang sudah ada pengamannya. Jadi dalam video tersebut saya memberikan kesimpulan bahwasanya itu hanya ilustrasi saja, dan regulator yang sekarang sudah mengantisipasi kebocoran gas dengan memberi pengaman di dalamnya. Ya, jadi bapak dan ibu nggak perlu khawatir kalau ada selang yang dimakan tikus, jadi udah langsung mati, sudah tidak ada gasnya lagi. Nah, gimana bapak ibu?
setelah menonton video barusan apakah takut atau berani atau langsung ngecek regulatornya. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih ragu bisa tulis di kolom komentar ya, bagaimana sih perasaannya dan pertanyaan-pertanyaan yang masih timbul ya. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan di kolom komentar ya. Dan sekian dulu video dari saya. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel kita supaya menjadi channel berbagi informasi tentang water heater dan kamar mandi modern. Nah, see you on the next video. Bye. Atau yang kedua,